Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bu Jayanti Dian Ekasari, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar kolaborasi keilmuan di kelas BWIC 1A. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai laporan hasil proyek kolaborasi dengan judul Gambaran Pengetahuan, Sikap, dan juga Perilaku Ibu-Ibu terhadap Kosmetik Bermerkuri dalam menanggapi fenomena beauty privilege di Kelurahan Sobo, Banyuwangi. Untuk berikutnya, yaitu ada anggota kelompok dari kelompok 5 yang terdiri atas 8 orang. Yang pertama ada saya sendiri, Oktar Yudinon Sahoyer dengan NIM 1021115350003. Dilanjut ada Lailatul Rahmah dengan NIM 1021115350011. Dilanjutkan ada Ulfiatul Hasanah dengan NIM 0421115350005. Dilanjut ada Alfaris Alwi Rahmatullah dengan NIM 1421115350009. Kemudian ada Ahmad Julian Andris dengan NIM 0621115350002. Selanjutnya ada Fira Zilmi Asfiahusna dengan NIM 0421115350002. Selanjutnya ada Puji Ari Setiawati dengan NIM 0621115350004. Dan yang terakhir ada Alfian Zaka Fadil R dengan NIM 0621115350007. Berikutnya ada latar belakang, kemudian ada tujuan proyek dan indikasi keberhasilan proyek yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Lailatul Rahmah. Untuk latar belakang pengambilan proyek ini, yakni dapat diketahui bahwasanya saat ini banyak ditemukan ibu-ibu yang menggunakan kosmetik dengan tujuan untuk mempercantik diri, menutupi kekurangan dalam dirinya, serta menambah daya tarik. Kebanyakan wanita, terutama ibu-ibu di Indonesia, menggunakan kosmetik yang mengandung pemutih agar kulitnya dapat terlihat lebih putih. Padahal perlu kita ketahui, kosmetik berpemutih merupakan campuran beberapa bahan kimia. Salah satunya adalah merkuri. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurhan DKK pada tahun 2017, menunjukkan bahwa pengetahuan ibu-ibu terkait kosmetik yang aman dari kandungan bahan kimia berbahaya masih kurang, yakni masih terdapat sebanyak 13% responden masih gunakan kosmetik yang berbahaya. Oleh karena itu, kelompok 5 mengangkat latar belakang ini sebagai proyek riset kelompok 5. Nah, untuk tujuan dari pengambilan proyek kelompok 5 sendiri, yakni yang pertama, kelompok 5 ingin mengetahui seberapa besar pengetahuan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi dalam memilih kosmetik mana yang aman dan mana yang dapat membahayakan kesehatan. Yang kedua, ingin mengetahui sikap ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi dalam memilih kosmetik. Dan yang ketiga dan yang terakhir, yaitu kelompok 5 ingin mengetahui mengenai perilaku ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi tentang bagaimana dalam memilih kosmetik. Untuk indikasi keberhasilan proyek kelompok 5 sendiri, yakni terdapat 5 poin. Yang pertama, bahwasanya indikator keberhasilan perencanaan program akan berhasil jika 80% komponen atau responden yang diamati sesuai dengan target awal penelitian. Yang kedua, indikator keberhasilan pelaksanaan program akan berhasil jika 80% komponen atau responden dapat sesuai dengan target awal penelitian. Yang ketiga, indikator keberhasilan berdasarkan pengetahuan ibu-ibu yang lebih baik atau meningkat mengenai produk kosmetik yang dilihat berdasarkan post-test. Dan yang keempat, indikator keberhasilan berdasarkan sikap ibu-ibu meningkat jika mencapai 85% komponen yang diamati pada observasi dan angket sikap peduli diri muncul semua dan memiliki kualitas yang baik. Yang kelima atau yang terakhir, persentase dari tingkat penggunaan, penjualan, serta peminatan menurun secara drastis maupun perlahan. Metode penelitian, pendekatan dan jenis penelitian. Dalam penelitian ini, kami menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian dengan mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada dengan sesuai fakta yang ada di lapangan. Lokasi dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, pada tanggal 20 Mei 2022. Data dan sumber data. Jenis data yang digunakan oleh kelompok kami yaitu data primer yang diperoleh langsung melalui teknik kuesioner atau angket yang akan diberikan kepada responden. Populasi dan sampel penelitian. Penelitian ini mengambil sampel ibu-ibu pengguna kosmetik yang tinggal di Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Dari populasi 1.312 orang ibu-ibu di Kelurahan Sobo, Banyuwangi, didapatkan 57 responden yang telah mengisi kuesioner. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini ada beberapa, yaitu yang pertama data primer,
Data primer ini merupakan data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung. Dalam penelitian ini, kami memperoleh data dari data primer dengan mengacu pada penyebaran angket. Selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Dalam mengumpulkan data, kami menggunakan metode pengumpulan data dengan angket. Angket merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi kesepakatan pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Selanjutnya itu instrumen penelitian. Instrumen penelitian ini mengacu pada alat yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan sebuah data. Selanjutnya adalah variabel. Variabel dibagi ada dua. Dalam penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam melakukan penelitian ini, kami menggunakan pengetahuan, sikap, dan perilaku. Sedangkan variabel dependennya, yaitu Ibu-Ibu Kelurahan Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya ini ada definisi operasional. Jadi definisi operasional yaitu dari definisi pengetahuan, sikap, dan perilaku. Dari pengetahuan sendiri itu hal-hal yang menyangkut pengetahuan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi tentang kosmetik bermerkuri. Yang kedua sikap, perasaan setuju dan tidak setuju ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi terhadap pernyataan yang disajikan oleh peneliti. Yang ketiga yaitu perilaku. Jadi perilaku ini perbuatan nyata ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi dalam menggunakan kosmetik. Baik, untuk berikutnya ada hasil penelitian. Untuk yang pertama, ada hasil penelitian dari pengetahuan sendiri. Dapat kita lihat dalam tabel 4.3, yaitu distribusi karakteristik sampel penelitian berdasarkan gambaran pengetahuan ibu-ibu Kelurahan Sobo mengenai kosmetik bermerkuri. Dan ini adalah kuesioner yang kami bagikan, yang berjumlah 15 kuesioner pertanyaan. Untuk pertanyaan nomor 1 sampai 4, kebanyakan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi menjawab benar. Dan untuk pertanyaan nomor 5 dan 6, banyak sekali ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi yang masih menjawab salah. Namun untuk pertanyaan nomor 7 sampai 11, ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi banyak menjawab benar. Nah, ini untuk pertanyaan nomor 12, mengenai apakah saudara pernah memperoleh informasi mengenai kosmetik, dan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi kebanyakan menjawab pernah sebanyak 77,6%. Kemudian untuk pertanyaan nomor 13, dengan cara seperti apa saudara mendapatkan informasi tentang kosmetik, dan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi banyak mendapatkan informasi mengenai kosmetik melalui YouTube. Untuk pertanyaan nomor 14, dari mana Anda mendapatkan informasi seputar kosmetik yang aman? Dan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi kebanyakan memilih menjawab dokter, sebab ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi sendiri banyak yang melakukan konsultasi ke dokter terlebih dahulu sebelum menggunakan kosmetik. Kemudian untuk media apa yang sering digunakan untuk menggali informasi tentang kosmetik, dan kebanyakan responden menjawab media sosial, sebab kebanyakan responden, yaitu ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi, sudah menggunakan gadget, dan di dalam gadgetnya sendiri terdapat beberapa media sosial yang mereka gunakan dalam sehari-harinya, misalkan Facebook dan juga TikTok, ataupun media sosial lain yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang kosmetik. Nah, untuk berikutnya yaitu tabel kategori pengetahuan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi mengenai kosmetik bermerkuri. Berdasarkan hasil kategorisasi tersebut, maka dapat diketahui bahwa masih terdapat pengetahuan yang minim dari responden mengenai kosmetik bermerkuri, sebanyak 8 responden atau 13,79 responden yang memiliki pengetahuan rendah atau minim. Kemudian untuk kategori sedang terdapat 41 responden, yaitu 70,68% responden. Dan yang termasuk ke dalam kategori tinggi terdapat 9 responden atau 15,51%. Menurut Nota Atmojo tahun 2010, pengetahuan umumnya datang dari pengalaman dan informasi yang diperoleh dan juga disampaikan oleh orang lain. Berdasarkan tabel kategorisasi pengetahuan ibu-ibu Kelurahan Sobo Banyuwangi, dapat diketahui bahwa tingkat pengetahuan ibu-ibu Kelurahan Sobo termasuk kategori sedang, yaitu baik. Hal ini disebabkan karena banyaknya informasi yang didapatkan oleh ibu-ibu Kelurahan Sobo dalam memilih kosmetik yang aman dan tidak mengandung merkuri. Terdapatnya responden dengan pengetahuan rendah ataupun kurang disebabkan oleh kurangnya informasi yang diperoleh responden mengenai kosmetik bermerkuri. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya pengetahuan seseorang berhubungan erat dengan pendidikannya, di mana diharapkan dengan pendidikan yang ditempuh semakin tinggi, maka pengetahuannya akan semakin luas juga.
Dan juga pengetahuan seseorang tentang suatu objek mengandung dua aspek, yaitu aspek positif dan negatif. Kedua aspek ini akan menentukan sikap seseorang. Semakin banyak aspek positif dan juga objek yang diketahui, maka akan menimbulkan sikap makin positif terhadap objek tertentu. Dan perlu kita ketahui juga bahwasanya pengetahuan merupakan domain yang sangat penting dalam membentuk perilaku seseorang. Hal ini telah tertulis di dalam penelitian yang dilakukan oleh Sunario tahun 2004. Baik, untuk berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah sikap tabel yang terlihat adalah hasil penghitungan kami terhadap jawaban-jawaban dari para responden dalam bentuk persentase. Pada pernyataan pertama, terdapat 29 orang memilih sangat setuju, 1 orang memilih kurang setuju, 10 orang memilih tidak setuju, dan 18 orang memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan kedua, 25 orang memilih sangat setuju, 10 orang memilih kurang setuju, 9 orang memilih tidak setuju, 14 orang memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan ketiga, 23 orang memilih sangat setuju, 6 orang memilih kurang setuju, 10 orang memilih tidak setuju, dan 19 orang memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan keempat, 23 orang memilih sangat setuju, 1 orang memilih kurang setuju, 13 orang memilih tidak setuju, dan 21 orang memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan kelima, 5 orang memilih sangat setuju, 21 orang memilih kurang setuju, 21 orang memilih tidak setuju, dan 16 orang memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan keenam, pilihan jawaban sangat setuju dipilih oleh 26 orang, kurang setuju dipilih oleh 11 orang, tidak setuju dipilih oleh 8 orang, dan sangat tidak setuju dipilih oleh 13 orang. Pada pernyataan ketujuh, 21 orang memilih sangat setuju, 10 orang memilih kurang setuju, 17 orang memilih tidak setuju, dan 10 orang memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan ke-8, 20 orang memilih sangat setuju, 12 orang memilih kurang setuju, 4 orang memilih tidak setuju, dan 22 orang memilih sangat tidak setuju. Pada pernyataan ke-9, pilihan jawaban sangat setuju dipilih oleh 23 orang, kurang setuju dipilih oleh 9 orang, tidak setuju dipilih oleh 4 orang, dan sangat tidak setuju dipilih oleh 22 orang. Pada pernyataan terakhir atau pernyataan ke-10, jawaban sangat setuju dipilih oleh 19 orang, kurang setuju dipilih oleh 15 orang, tidak setuju dipilih oleh 5 orang, dan sangat tidak setuju dipilih oleh 19 orang. Dari hasil tabel, kemudian kami analisa kembali, dan kemudian kami membagi dalam 5 kategori sikap, yaitu yang pertama sangat rendah, kedua rendah, ketiga sedang, keempat tinggi, dan yang kelima sangat tinggi. Pada kategori sangat rendah, terdapat 1 orang. Kategori rendah terdapat 19 orang. Pada kategori sedang terdapat 12 orang. Pada kategori tinggi terdapat 25 orang. Pada kategori sangat tinggi terdapat 1 orang. Dari hasil tersebut, menunjukkan bahwa sikap ibu-ibu Kelurahan Sobo terhadap kosmetik bermerkuri tergolong dalam kategori tinggi atau sangat baik, yakni dalam persentase 43,10% atau sebanyak 25 orang. Dalam penelitian Kairina pada tahun 2017, menyatakan bahwa sikap dipengaruhi oleh pengetahuan. Semakin baik pengetahuan, maka semakin baik sikap. Begitupun sebaliknya. Nah, yang selanjutnya adalah hasil penelitian bagian perilaku. Di sini, kelompok kami menggunakan 10 pernyataan untuk mengetahui gambaran perilaku ibu-ibu Kelurahan Sobo terhadap kosmetik bermerkuri. Untuk pernyataan yang pertama adalah, saya akan berkonsultasi dengan dokter kulit jika ada keluhan saat pemakaian kosmetik. Yang kedua, saya selalu membaca kandungan kosmetik pada kemasan sebelum membelinya. Yang ketiga, saya akan membeli produk kosmetik yang disarankan oleh teman. Yang keempat, saya akan menghentikan penggunaan kosmetik jika timbul efek samping. Dan yang kelima, saya akan membeli produk kosmetik yang sudah mendapatkan penilaian baik walaupun tidak terdaftar BPOM. Yang selanjutnya, yakni yang keenam, saya membeli produk kosmetik karena direkomendasikan oleh keluarga. Yang ketujuh, saya membeli produk kosmetik karena banyak dipromosikan oleh artis. Yang kedelapan, saya menggunakan produk kosmetik karena ingin terlihat menarik dalam penampilan. Yang kesembilan, saya membeli produk kosmetik yang tersebar di pasaran tanpa melihat label BPOM. Dan yang terakhir, saya membeli produk kosmetik karena hasilnya yang bagus dan memiliki harga yang terjangkau. Next slide. Nah, dalam PPT sudah tampil tabel kategori. Dari tabel kategori perilaku ibu-ibu Kelurahan Sobo terhadap kosmetik bermerkuri dapat diketahui bahwa yang termasuk dalam kategori buruk terdapat 3 responden atau 5,17%. Yang termasuk dalam kategori baik terdapat 48 responden atau 82,75%. Dan yang berkategori sangat baik terdapat 7 responden atau 12,6%. Next slide. Nah, menurut Hairina 2017, terbentuknya suatu perilaku dikarenakan adanya pengetahuan dan sikap yang memunculkan sebuah motivasi yang kemudian memberikan pilihan seseorang untuk berperilaku. Pengetahuan, sikap, dan faktor lain seperti mempercantik diri dan pengaruh teman dapat mempengaruhi perilaku seseorang dalam memilih kosmetik.
Jika pengetahuan dan sikap seseorang buruk, mereka cenderung akan memilih kosmetik bermerkuri untuk perawatan wajahnya dan perawatan dirinya. Secara keseluruhan, berdasarkan hasil dari kuesioner yang telah disebar, perilaku ibu-ibu Kelurahan Sobo tergolong dalam kategori baik karena mayoritas akan melakukan konsultasi dengan dokter kulit jika ada keluhan saat pemakaian kosmetik. Mereka akan selalu membaca kandungan suatu kosmetik sebelum membelinya. Selain itu, responden akan menghentikan penggunaan kosmetik jika timbul efek samping. Hasil ini menunjukkan bahwa perilaku ibu-ibu termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya yaitu potensi dan keuntungan. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk peneliti dengan topik yang relevan yang dapat digunakan sebagai pembanding untuk penelitian selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Lalu hambatan penelitian dan upaya dalam mengatasinya. Hambatan pada penelitian ini yaitu pada pengisian kuesioner. Responden merasa kesulitan dalam melakukan kuesioner melalui Google Form sehingga masih sedikit yang mengisi. Untuk upaya yang telah dilakukan yaitu melakukan kunjungan door to door dan melakukan pendampingan selama pengisian kuesioner hingga selesai. Jadi yang selanjutnya itu terdapat laporan expo yang sudah kami lakukan, itu tepatnya pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 2022. Nah, yang mana kelompok kami ini membuat sebuah mini book tentang kosmetik bermerkuri. Jadi apa aja sih isi dalam mini book tersebut? Selanjutnya yaitu berikut beberapa halaman yang berisi tentang poster yang tentunya berkaitan tentang merkuri, yang sangat bermanfaat bagi pencinta kosmetik, khususnya para kaum wanita, tapi juga tidak menutup kemungkinan untuk kaum laki-laki juga agar tidak salah dalam memilih kosmetik yang bermerkuri dan tidak bermerkuri dan terdapat informasi lainnya. Nah, yang pertama ini terdapat poster tentang pengertian kosmetik dan manfaat kosmetik. Lalu terdapat poster tentang tips menghindari kosmetik bermerkuri, lalu apa aja bahaya dan dampak kosmetik bermerkuri. Selanjutnya yaitu tentang apa sih sebenarnya beauty privilege itu dan kenapa sangat penting sekali. Lalu terdapat poster tentang pengertian merkuri dan kosmetik bermerkuri yang sesuai dengan ciri-ciri kosmetik bermerkuri yang nantinya agar dapat membedakan. Lalu kita juga membuat poster tentang perbedaan krim yang mengandung merkuri dan krim yang tidak bermerkuri, yang mana kami tulis secara singkat agar pembaca pun tidak bosan untuk membacanya. Lalu terdapat hasil riset yang telah kami buat yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, pembahasan, dan kesimpulan. Lalu kami juga membuat QR code atau barcode untuk mini book agar bisa diakses oleh semua orang dan pun dapat mudah di-download di link tersebut. Dan juga kami membuat stiker yang nantinya atau yang kemarin sudah kami bagikan kepada para pengunjung expo, yang mana kami ini membuat 2 desain yang menarik agar orang itu lebih suka melihatnya dan bisa merealisasikan dari kata-kata dalam stiker tersebut. Nah, dari poster-poster yang sudah kami buat tadi, selanjutnya pun kami jadikan satu, kemudian menjadi mini book yang sudah kami tampilkan dan dapat dilihat berikut merupakan mini book yang sudah kami buat, yang mana kami membuatnya menggunakan kertas buffalo dan juga foto, kemudian dilaminating atau kertas foto yang sudah dilaminating agar tahan dan juga awet. Yang selanjutnya yaitu terdapat kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil dari riset penelitian dan pembahasan yang telah kami paparkan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pengetahuan ibu-ibu Kelurahan Sobo mengenai kosmetik bermerkuri tergolong dalam kategori baik. Karena mayoritas semua pertanyaan dijawab dengan tepat dan hanya ada 2 pertanyaan yang dijawab beberapa responden dengan salah, yakni pertanyaan ciri-ciri wajah terkena merkuri dan beberapa lama efek samping pemakaian kosmetik yang mengandung merkuri timbul. Jadi mayoritas responden tahu ciri-ciri kosmetik yang mengandung merkuri dan dapat merkuri tersebut dapat ditemukan pada jenis kosmetik apa saja dan tahu apa saja efek samping yang ditemukan dari menggunakan merkuri. Lalu untuk sikap ibu-ibu Kelurahan Sobo terhadap kosmetik bermerkuri tergolong dalam kategori sangat baik karena dalam memilih dan menggunakan kosmetik mereka memperhatikan kode BPOM dan memperhatikan masukan dari tenaga kesehatan dan keluarga serta tidak sembarangan memilih kosmetik hasil rekomendasi artis ataupun teman. Selain itu, responden tidak setuju jika kosmetik yang digunakan menunjukkan perubahan secara cepat. Lalu, yang terakhir itu dapat perilaku ibu-ibu Kelurahan Sobo tergolong dalam kategori baik karena mayoritas akan melakukan konsultasi dengan dokter kulit jika terdapat keluhan saat pemakaian kosmetik dan selalu membaca kandungan suatu kosmetik terlebih dahulu sebelum membelinya. Selain itu, responden akan menghentikan penggunaan kosmetik jika timbul efek samping yang mana menunjukkan bahwa perilaku mereka termasuk dalam kategori baik juga. Jadi, hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang kami jadikan acuan dengan judul pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman dan bebas dari kandungan bahan kimia berbahaya. Karena hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya pengetahuan ibu-ibu mengenai kosmetik yang aman digunakan masih kurang. Pada label kosmetik yang dibaca, masyarakat sebagian besar menjawab expert date, sedangkan pada aspek keamanan masyarakat kebanyakan menjawab efek samping. Dan pengetahuan ibu-ibu mengenai bahan kimia berbahaya pada kosmetik masih kurang, karena sebagian besar masyarakat hanya mengetahui tentang merkuri. Baik, yang selanjutnya terdapat saran. Nah, yang pertama itu bagi penjual kosmetik disarankan untuk tidak menjual kosmetik bermerkuri dan dapat menjual kosmetik yang aman.
dan juga terjamin dan terdaftar BPOM. Penjual sebaiknya tidak hanya mengutamakan keuntungan dari penjual kosmetik tersebut, akan tetapi juga memperhatikan apakah kosmetik yang dijual aman atau tidak bagi kesehatan pembeli. Yang kedua yaitu bagi pengguna kosmetik, disarankan untuk selalu waspada dan teliti dalam membeli kosmetik karena meski sudah banyak kosmetik available di kita, pada kenyataannya masih ada oknum-oknum yang lolos dan dapat menjual kosmetik yang bermerkuri. Penggunaan kosmetik sebaiknya selalu mengecek apakah kosmetik yang dibeli terdapat label BPOM dan menghindari kebiasaan membeli produk yang murah tanpa mengutamakan kualitas. Lalu yang terakhir yaitu dapat bagi penilaian selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel yang umurnya lebih bervariasi, misalnya dari remaja, dewasa, dan juga orang tua. Selain itu diharapkan dapat mengambil sampel yang terbaru pada satu daerah, tapi dari beberapa daerah yang berbeda. Untuk yang selanjutnya yaitu terdapat video after report tentang proyek yang sudah kami lakukan, yaitu tepatnya di Kelurahan Sobo. Selanjutnya itu terdapat dokumentasi. Yang pertama yaitu foto bersama dengan Sekretaris Kelurahan Sobo dan Bidan Kelurahan Sobo. Dan yang kedua itu pada saat kami meminta bantuan kepada kader Posyandu untuk menyebar angket dan mengisi angket yang sudah kami buat. Lalu berikutnya ini terdapat karena kurangnya responden, kami melakukan penyebaran angket secara door to door. Berikut merupakan hasil dokumentasi yang sudah kami lakukan. Itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok kami. Jika presentasi dari kelompok kami ada kurangnya, silakan teman-teman bisa menambahkan dengan referensi yang lain. Dan apabila kalian merasakan manfaat atau lebihnya, silakan untuk di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Di Kota Berlin, banyak melati putih buat seremoni. Semua audien yang kami hormati, terima kasih telah menyimak presentasi ini. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun, mulai terjatuh. Kami tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semuanya.